We We know. know. Oke, tema podcast kita pada hari ini adalah kesehatan mental. Nah, kembali lagi dengan saya, Imade Rai Aditya Wiranata, selaku host dalam podcast ini, dan dibantu oleh narasumber cantik kita, yaitu Ibu Guru Vina, wali kelas 1 di SD Nomor 2 Gulingan. Oke, Bu Guru Vina, bagaimana kabarnya sekarang? Ya, astungkara baik ya Pak Raya, Iya, masih betul. sehat. Kesehatan mentalnya memang masih terjaga sepertinya. Walaupun hari Senin kita tetap harus semangat, walaupun banyak huru-hara di rumah, di hektik sekolah. sekali Pak Rai. Betul ya. Tentu kita harus menjaga kewarasan kita ya. Nah, tema kita kali ini adalah tentang kesehatan mental. Nah, Bu Guru Vina, sekarang sebelum kita mulai, saya mau tanya sedikit dong. Gimana nih perasaannya? Biasanya kalau jadi ibu rumah tangga sama jadi guru, bagaimana sih perasaan Bu Vina dalam mengelola mentalnya Bu Vina supaya sehat kembali di sekolah nih? Oke, kalau menurut saya Pak Raya, saya kan seorang ibu rumah tangga, iya, seorang guru juga, iya, Betul. pekerja lah ya. Iya, betul. Dan kalau di rumah itu kan punya anak, harus mengurus keperluan rumah tangga dari pagi baru bangun itu udah banyak sekali pikirannya, harus ngurus ini, ngurus itu, anak harus siap ke sekolah sedangkan kita juga harus bekerja. Ada jam kerjanya juga. Jadi harus bisa memanage itu semua. Caranya saya itu Pak Raya, saya harus menjaga kewarasan saya dulu. Itu sangat penting Bu Vina, betul ya. Kitanya dulu harus waras, baru kita bisa membantu orang lain untuk waras. Benar banget. Betul, ya. Jadi jaga diri dulu, jaga emosi kita dulu, harus bisa itu ya mungkin setiap minggu itu kita ada healing. Iya, betul. Ya. Memang gengsi banget ya. Saya juga seperti itu Bu Vina, walaupun ya masih dibilang lajang, tetapi masalah-masalah itu tidak memandang lajang dan pernikahan. Benar. Itu kita apalagi harus bisa, masalah di rumah itu kan nggak boleh dibawa ke sekolah Pak Rai. Betul. Salah-salah nanti anak orang yang kena. Iya, meskipun kita gedebak-gedebuk gitu di rumah, tapi di sekolah harus kembali dengan ekspresi yang kalem, ekspresi ibu peri. Iya betul, menjadi ibu peri. Meskipun banyak itu masalah-masalah, apalah kita tinggalkan itu di rumah. Jadi kita ke sekolah harus kembali waras lagi. Betul. Oke, kalau begitu Bu Vina, kita akan lanjut ke pertanyaan pertama dulu ya. Nah, menurut Bu Vina, mengapa sih penting kesehatan mental itu diperhatikan sejak SD? Kira-kira karena apa sih Bu Vina? Oke, menurut saya Pak Rea, kalau kesehatan mental itu penting banget. Betul. Ditanamkan di SD itu karena kan anak-anak SD itu pendidikan awalnya meskipun tadinya udah di TK, tapi sekarang masuk ke SD, jadi kita harus bisa menanamkan harus bisa menjaga kesehatan siswa itu, mentalnya harus dijaga karena di SD itu fondasi awalnya dia membentuk karakter. Betul Bu Vina, memang seperti itu ya. Kalau saya sendiri sih dulu kalau dari SD memang kita memang bergaul, kita dengan teman-teman, cuman ya memang kita itu memang belum tahu sebenarnya mental yang sehat itu kayak gimana sih. Memang saat SD itu belum tahu. Cuman kita tuh bisa merasakan, kayaknya saya sedang seneng nih, kayaknya saya sedang marah nih. Iya betul. Berarti kita SD itu memang harus memahami perasaan dulu, ya kan ya. Apalagi kita jadi guru, kita harus bisa jadi temannya dia, harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau dia punya masalah di rumah, kita harus siap jadi pendengar yang baik. Betul. Di sekolah pun jadinya kita yang menjadi backingannya mereka backingan anak-anak ya. Oke, baik. Yang kedua, nah kira-kira apa sih yang Ibu Vina tahu tentang kesehatan mental? Apakah kalau orang yang kelihatannya senang terus, bahagia terus, itu sudah pasti nggak sih mentalnya itu sudah dikatakan sehat kalau menurut Bu Vina? Kalau menurut saya, kesehatan mental itu kita bisa menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Betul sekali ya. Kalau memang harus pikirannya bisa menjaga, harus seimbang betul. Jadi baru kita bisa disebut sehat dalam mental kita. Berarti kalau orang yang
ketawa terus atau murung terus belum itu belum tentu. Dalam hatinya mungkin aja banyak masalah. Betul. Cuman caranya dia untuk menghindar saja. Ya, betul ya. Kalau menurut saya juga seperti itu sih Bu Vina. Kadang-kadang ada orang yang memang over excited sama sesuatu, itu juga belum bisa kita katakan mentalnya sehat. Ya. Oke, berarti Bu Vina memang ada sedikit pengetahuan awal ini tentang kesehatan mental ya. Nah, kemudian pernah nggak sih Bu Vina dengar istilah pertolongan pertama pada luka psikologis? Nah, pertolongan pertama pada luka psikologis. Iya. Menurut saya kalau pertolongan pertama berarti sama aja kalau siswa ada yang luka, kita harus segera memberi pertolongan pertama, harus mengobati. Kalau dalam psikologis menurut saya sama seperti itu Pak Rai, kalau sedikit-sedikit muridnya ada masalah, kita harus siap siaga jadi guru itu bisa menghandle-nya, bisa mengatasi atau memberikan pertolongan pertama, misalkan secara sederhana misalnya mendengarkan dulu. Iya betul, itu yang poin paling penting sih Bu Vina. Kita dengerin dulu apa masalahnya dia, apa yang menyebabkan dia seperti itu. Betul ya. Berarti sama ya dengan luka pada fisik gitu istilahnya. Kita kan kenalnya P3K ya. Iya, cuman ini terkait dengan psikisnya siswa, betul ya? Oke, selanjutnya deh. Menurut Ibu Pina, apakah konseling itu penting nggak sih kita lakukan di anak-anak SD biasanya? Menurut saya itu penting, Pak Rai. Penting ya. Karena kan kita tahu di sekolah SD itu banyak sekali karakter siswa ya, masalah di rumahnya pasti banyak juga. Nanti kan akan dibawa ke sekolah, jadi kita harus siap bisa memberikan dia konseling. Selain mendengarkan, kita juga harus bisa mengatasi ataupun membantu anak tersebut biar bisa keluar dari masalah-masalahnya itu. Iya, betul ya Bu Vina ya. Makanya tadi saya bilang di awal itu memang sih usia itu tidak masalah itu tidak mengenal usia. Walaupun dia anak SD, kadang-kadang jujur ya Bu Vina, kadang-kadang ada beberapa anak-anak itu merasa tertekan loh. Tertekannya itu kadang di mana? Kadang dia di sekolah tertekan, kadang dia juga di rumah tertekan, kadang-kadang sama pergaulan dia tertekan. Kalau menurut saya juga itu upaya konseling itu juga perlu kita lakukan. Cuman masalahnya adalah tidak semua orang bisa melakukan konseling yang baik. Kadang-kadang takutnya kalau konselingnya itu salah, takutnya malah salah mengarahkan siswanya. Betul ya. Jadi harus jaga, kita harus bisa menjaga kesehatan kita dulu. Betul. Sebelum kita melakukan konseling ya kita dulu. Kita dulu harus waras, harus sehat mental dulu, harus siap memberikan dia konseling, baru kita lakukan. Bisa melakukan konseling. Betul ya, kitanya dulu melakukan melakukan konseling. Sebenarnya curhat itu juga konseling kan, cuman caranya itu mungkin berbeda. Kalau curhat kita lebih banyak mendengarkan, memberikan masukan. Tapi kalau mungkin konseling itu kan sesuatu yang lebih runtut kita lakukan dan membuat peserta didik ada itu atau step-stepnya yang harus kita pahami seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, ini seru nih pertanyaannya. Menurut Bu Vina, apakah ada hubungan antara orang tua, guru, dan anak dalam menangani permasalahan mental? Kira-kira gimana tuh? Pasti ada hubungannya Pak Rai. Kan anak itu kalau dari orang tua, anak dan guru ya. Itu kan seperti seperti segitiga betul. Itu pasti harus seimbang. Kalau satu dia goyah, yang lain itu pun dia akan ikut goyah, ikut kena. Misalnya kalau anak ini ada masalah sama orang tuanya di rumah, mungkin orang tuanya sering berantem atau apa. Nah, si anak ini kan nantinya akan ke sekolah. Nah, mungkin aja di sekolah dia akan melampiaskan kekesalannya itu. Jadi itu penting banget. Ada hubungannya antara berkaitan satu dengan yang lain, betul ya. Karena memang betul sekali seperti kondisi kita mungkin di Dua Gulingan mungkin ada juga beberapa siswa yang seperti itu. Karena jujur prestasi siswa atau akademik siswa itu memang kaitannya sangat erat sekali dengan hubungan antara orang tua, dengan guru, dengan temannya pun kadang-kadang walaupun dia pintar tetapi dia tidak bisa berhubungan dengan teman juga kita belum tentu bisa menyatakan bahwa siswa itu berprestasi atau bagaimana ya. Betul sekali ya, ada kaitan berarti. Nah, selanjutnya ini juga seru nih.
Coba ceritakan pengalaman Ibu Vina dalam menghadapi siswa yang memiliki kesulitan emosional dan perilaku. Kira-kira nih, pernah nggak sih Bu Vina itu menghadapi siswa yang mungkin moodnya mungkin cepat berubah, kemudian dianya juga sering lagi pengen belajar, lagi pengen bermain. Terus kira-kira apa sih strateginya Bu Vina biar siswanya itu kembali normal atau moodnya itu kembali stabil? Nah, coba deh. Kalau pengalaman pasti ada Pak Ria. Betul. Setiap siswa di sekolah itu pasti ada aja yang tidak bisa mengelola emosinya. Terutama saya di kelas 1 itu banyak sekali karakter siswa itu Pak Ria. Ada yang di sekolah dia emosian terus, ada yang tiba-tiba mukul, tiba-tiba menyerang teman seperti itu. Dan ada nih pengalaman saya Pak Ria. Ada salah satu siswa seperti itu, sampai itu kita juga minta pertolongan pada psikolog karena kita prihatin juga Pak Ria. Karena siswa itu kadang tiba-tiba menyerang, bukan menyerang, tiba-tiba memukul, mengganggu, mengganggu temannya diam-diam dia datang gedebuk, bisa seperti itu, bisa ditendang seperti itu kan. Nah, kita cari tahu dulu kenapa dia seperti itu. Nah, ternyata ada kaitannya dengan pengelolaan emosinya. Ternyata dia tidak bisa mengelola emosinya, tenaganya dia terlalu besar, tidak ada tempat untuk melampiaskan itu. Jadi kalau menurut saya itu emosinya harus dikelola dulu. Bukan dikelola sih ya. Emosi itu memang tidak bisa dikelola sebenarnya ya Pak Raya, tapi emosi itu memang harus dikeluarkan, harus dilampiaskan. Cuman jadi caranya kita untuk melampiaskan itu harus yang ke positif atau ke negatif. Harus ada wadahnya. Betul. Harus ada hal yang bisa digunakan untuk melampiaskan emosinya tersebut. Nah, caranya kalau saya ada murid seperti itu, saya kasih dia tanggung jawab. Iya, betul sekali. Misalnya kalau ini seperti murid saya ini, saya kasih dia sebagai ketua piket seperti itu, biar dia bisa punya kesibukan, punya tanggung jawab juga. Jadi nanti mungkin dia bisa melupakan itu kesalahannya itu dibawa ke hal positif. Dia bertanggung jawab atas kebersihan kelas seperti itu. Dia harus bisa ngasih tahu teman yang nggak bisa piket itu biar kelasnya bersih seperti itu. Berarti apakah efektif nggak sih Bu Vina kalau dari yang Ibu ceritakan, mau nggak sih dia ayo teman-teman sekarang kita gini. Awalnya pasti berat dong, tidak langsung mau dong pasti ya. Awalnya nggak mau, emang nggak mau, tapi lama-lama bisa dia Pak Rai, punya dia tanggung jawab. Tentu kan juga harus ada pendampingan kan dari gurunya, nggak boleh kita, apalagi kelas 1 ya, semata-mata kita lepas kayak gitu, anak-anak kayaknya sih nggak bisa gitu. Jujur Bu Vina, saya di kelas 6 pun kadang-kadang masih aware sama hal kayak gitu. Memang betul sekali pengelolaan emosi, sama seperti yang Ibu Vina katakan tadi, pengelolaan emosi itu sangat penting ya. Memang betul, emosi itu memang tidak bisa kita tutup-tutupi. Memang kita harus keluarkan emosi kita. Misalnya kita juga harus tahu apakah kita senang, apakah kita sedih. Kemudian bagaimana cara kita mengelola emosi itu. Betul. Kalau saya sendiri di kelas 6 pernah sih menghadapi murid kayak gitu, cuman ya karena mungkin grade-nya kita berbeda ya. Bu Vina di kelas 1 masih anak-anak, kalau saya beda. Betul, kalau saya muridnya malah seperti anak remaja. Mungkin kalau saya sendiri biasanya saya dekati personal Bu Vina. Saya tanyakan dulu pertama, kok bisa kayak gitu sih Nak? Kenapa awalnya? Pasti ada penyebabnya. Mungkin dari keluarganya kah, atau dari lingkungan temannya kah. Kemudian nanti ya mungkin penempatan diri saya ya, kadang-kadang saya menjadi guru, kadang-kadang saya menjadi kakak, kadang-kadang jadi teman, betul. Nah, dari sanalah mungkin kita bisa mendapatkan informasi dari siswa-siswa kayak gitu. Ya. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya nih, apa tantangan terbesar guru kira-kira dalam mengajarkan atau mengelola kesehatan mental di SD 2 Gulingan kira-kira? Sebagai guru deh dulu, jangan ke siswanya dulu deh. Oke, tantangan terbesarnya kalau menurut saya Pak Raya, tantangan terbesarnya itu waktu. Iya, betul. Waktu harus dikejar-kejar, administrasi. Betul sekali. Belum lagi ada tugas luar, belum lagi ada tugas tambahan. Betul. Nah, kita harus bisa menjaga emosi kita sendiri
ya terus harus bisa nanti ketemu sama siswanya dengan dengan kasus atau masalah apa gitu, kita harus bisa menjaga emosi kita. Betul, jadi ya. kita harus berubah sebentar aja, seperti betul. Itu tantangannya. Tantangannya seperti itu ya, betul. Kalau saya sendiri sih Bu Vina ya, jujur saya itu adalah tipe orang yang one step mundur satu langkah ke belakang. Ya, one step dulu saya mundur, saya pahami dulu kok bisa sih ada orang kayak itu. Baru nanti pikir-pikir dulu apa saya yang salah atau orangnya yang salah. Nanti kalau saya sudah siap kembali, baru saya hadapi, oh ternyata anaknya memang seperti itu. Jadi apa yang bisa kita kontrol ya tentu diri kita sendiri kan. Nggak mungkin kita nyuruh, hey kamu berubah untuk saya. Kayaknya susah ya kalau manusia seperti itu ya Bu Vina ya. Betul sekali ya. Waktu terutama memang ya kita jadi guru tuh kadang-kadang tugas tambahannya terlalu banyak. Nih, kayak sekarang nih kita podcast nih. Untungnya nggak ngajar hari ini ya. Untung kita nggak ngajar, jadinya kita bisa untuk melakukan podcast. Nah, kemudian, kira-kira keterampilan apa aja sih yang bisa Bu Vina yang Bu Vina bisa harapkan ke depannya supaya teman-teman kita serta siswa-siswa kita di sini itu bisa menjaga kesehatan mentalnya. Kira-kira menurut Bu Vina apa sih yang kita perlukan? Yang kita perlukan itulah Pak Raya, tentang kesehatan mentalnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita dan bagaimana cara kita menangani siswa yang memiliki atau yang mempunyai masalah dengan pengelolaan emosinya seperti itu. Jadi perlu pembekalan. Ya betul ya. Berarti yang pertama mungkin bisa saya simpulkan ya Bu Vina, kalau kita di sini mungkin kita perlu pengetahuan dulu tentang kesehatan mental. Harus paham dulu. Iya betul, kita harus paham dulu kesehatan mental. Apakah semua orang tahu nggak sih kesehatan mental yang baik itu seperti apa? Supaya kita nggak salah. Betul. Gini mengasumsikan murid itu, oh ini mentalnya nggak sehat nih. Iya, dia yang nggak sehat nih. Oh ternyata kita yang bermasalah. Biar nggak seperti itu. Iya betul. Berarti pemahaman tentang kesehatan mental. Kemudian tadi juga menyinggung masalah siswa juga ya. Berarti kita juga di sini perlu pertolongan pertama pada luka psikologis ya. Supaya nanti siswa yang mengalami permasalahan di awal itu bisa kita tangani dulu di awal. Nanti kalau memang tidak bisa kita tangani, kita bisa meminta bantuan lebih lanjut ke bantuan yang lebih ahli ya, kayak psikolog atau psikiater misalnya. Oke. Terakhir juga tadi saya dengar ada konselingnya. Nah, kita juga perlu mungkin ya di sana kalau kita konseling curhat kayak gini sepertinya harus tahu step-step yang benar itu seperti apa. Awalnya kita harus bagaimana menangani siswa seperti apa gitu. Iya, betul ya. Kita harus tahu juga step-stepnya, mungkin pengetahuan tentang basic konseling aja dulu ya, supaya kita nggak kelabaan gitu mungkin ya. Oke deh. Kalau begitu terima kasih sekali Bu Vina sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Podcast perdana loh ini Bapak Ibu guru hebat. Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya mau tanya dong pesan-pesannya gimana sih jadi bintang tamu yang pertama. Pesan-pesannya boleh terkait dengan Bu Vina, perasaannya, boleh tentang kesehatan mental, silahkan. Oke, perasaan saya ikut podcast di sini. Betul. Luar biasa sekali. Karena di sini saya bisa mencurahkan isi hati saya, Pak Raya, apa saja kesibukan saya atau bagaimana cara mengelola emosi atau apa gitu, saya bisa curhat di sini ya Pak Raya. Jadi saya harus bisa juga menjaga kesehatan mental saya sendiri ya. Setelah apa yang Pak Rai tadi dibagikan kepada saya, jadi intinya kita harus menjaga kesehatan mental kita terlebih dahulu sebelum kita mentreatment orang atau anak-anak yang memiliki masalah. Jadi mari sayangi diri kita, Pak Raya. Betul iya. Sama dengan moto kita sebenarnya Bu Vina. Sebenarnya kalau di kesehatan mental itu ada pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Ya, kita pertama kita harus pahami pikirannya kita dulu, baru kita bisa kuatkan jiwa kita. Benar banget. Betul kan ya? Iya, harus self reward dulu. Iya, saya juga setuju kalau self reward. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita akhiri dengan jargon kita yang terakhir ya, yaitu pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Dengan hitungan ketiga ya Bu Vina. 1, 2, 3. Pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Oke, terima kasih Bu Vina. Pak Rai.
Oke, kembali lagi di podcast Dua Gulingan. We speak, we know. Oke, sekarang kita lanjutkan ke guru yang kedua, yaitu seorang guru olahraga kita di SD nomor 2 Gulingan. Silahkan perkenalkan diri Pak Juna. Oke, terima kasih. Saya Iwayan Junaidi. Saya sebagai guru olahraga PJOK di SD 2 Gulingan. Oke, baik. Terima kasih perkenalannya Pak Juna ya. Nah, nanti profil singkatnya bisa dicek di IG kita ya. Bapak Ibu guru hebat. Pak Juna, nah tadi saya sudah ngobrol sedikit juga sama Bu Guru Vina. Untuk selanjutnya saya mau tanya nih, kan sebagai seorang guru, mata pelajaran tentu berbeda dengan guru kelas. Nah, sebelum kita masuk ke kesehatan mental, saya mau tanya dong, bagaimana sih perasaan Pak Juna hari ini dulu deh? Karena sekarang kan lumayan ya, hari Senin nih, hari yang bikin kita, Senin lagi. Nah, saya mau tanya nih, gimana sih perasaan Pak Juna sekarang? Ya sih, kalau mengawali minggu itu kan biasanya agak gini ya, bikin bosen ya. Baru mulai soalnya mengawali minggu itu kadang-kadang berpikir, Senin lagi. Gitu. Iya, betul. Saya juga gitu, Pak. Senin lagi. Tapi kan namanya juga kewajiban dan tanggung jawab kan kita harus bisa lah menjalankannya agar sesuai dengan kinerja kita juga di sekolah gimana. Ya pokoknya semangat aja pagi. Iya, betul ya, harus semangat walaupun hari Senin kita harus semangat. Sama kayak Bu Vina tadi juga sama jawabannya, Pak. Cuman bedanya kalau Bu Vina itu dia lebih ke perannya jadi istri. Kalau kita kan sama-sama lajang ya, Pak ya. Jadinya kita agak sedikit terjagalah mentalnya. Betul ya. Oke, Pak Juna. Kalau begitu saya mulai saja. Untuk pertanyaan pertama. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak tentang kesehatan mental di SD? Apakah perlu nggak sih kita kita harus pahami kesehatan mental siswa kita atau tidak dari pandangan Bapak? Ya, silakan Bapak jelaskan. Ya, kalau menurut yang pribadi sih penting ya untuk kesehatan mental siswa, karena itu kan juga menunjang bagaimana mereka di sekolah belajar dan bergaul sama yang lain. Artinya kesehatan mental itu kan ada pada dalam diri ya. Iya, betul. Jadi Pak, kita harus mengutamakan dulu siswa dulu yang biar mentalnya terjaga, juga kesehatan mental guru. Betul. Baru bisa nanti membuat lingkungan yang lebih gini. Iya, lebih sehat ya Pak ya. Betul ya. Tentunya mental gurunya dulu yang kita sehatkan, baru kita menyehatkan mental siswa. Betul. Memang kita perlu sejak dini. Nah, saya juga sering tuh dengar Pak, kalau di olahraga ada istilah sehat jasmani dan rohani gitu ya istilahnya Pak ya. Iya, berarti dengan olahraga juga kita bisa mengungkapkan bagaimana cara menjaga kesehatan rohaninya. Betul, Pak? Betul ya. Di dalam dunia olahraga kan ada namanya juga kesehatan mental itu dalam istilah sehat jasmani dan rohani. Iya, betul. Jadi bukan dari fisiknya kita aja di luar yang sehat, tapi di dalam diri kita juga harus sehat. Harus sehat, betul. Jadi bagaimana kita menstabilkan itu biar kita di sekolah tuh atau di lingkungan sekolah misalnya biar jadi lebih berkomunikasi dalam bersosial, betul ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Juna untuk pertanyaan pertamanya sudah selesai. Selanjutkan ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira apa sih yang Bapak Juna tahu tentang kesehatan mental? Nah, kira-kira nih, apakah orang dengan misalnya contoh, mohon maaf ya, kayak ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, apakah sudah benar-benar rusak mentalnya? Atau mungkin yang orang yang ketawa-ketawa terus atau sedih-sedih terus, itu sudah kena tuh mentalnya Pak? Kalau menurut pandangan Bapak pribadi gimana Pak? Di mana nih? Di luar apa di sekolah? Bebas Pak, bebas. Kalau Bapak memang ada cerita di luar bisa diceritakan. Kalau memang ada mungkin ketemu di lingkungan sekolah bisa juga diceritakan Pak. Ya kalau di luar mungkin banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu, terutama kan dari pribadi. Iya betul. Belum punya masalah, punya
trauma ataukah apa yang di luar yang Betul, bisa mengganggu kesehatan mental itu. Tapi sih kalau saya kalau mengalami gangguan mental ataupun kesehatan mental tuh belum pernah sih sampai parah gitu. Iya, paling Tapi gejala-gejala. pernah ya trauma. Mungkin dari kejadian-kejadian ataukah dari peristiwa-peristiwa yang bikin mental itu terganggu kan biasa itu, Iya, namanya betul. juga kita hidup kan nggak tahu gini. Iya betul Pak. Memang wajar Pak kalau manusia itu emosinya up and down. Yang penting bagaimana kita membalikkan lagi perasaan kita ke perasaan awal, tidak sedih-sedih terus atau senang-senang terus. Kalau memang Bapak sudah senang, habis itu sedih, habis itu balik lagi seperti itu masih normal kok Pak. Santai saja, bukan gangguan jiwa ya Pak ya. Santai saja. Kalau jadi masih stres biasa tuh paling betul. ya kontrol diri, bagaimana kita agar bisa mengontrol mental tuh biar kembali gini kan kembali ke diri kita ke diri masing-masing sendiri, ya. betul. Contohnya kalau Bapak, saya lihat kayaknya Bapak sering bergerak ya belakangan ini. Saya lihat jadi jogging perali culture ya Pak ya. Saya lihat mungkin itu adalah salah satu trik juga Pak untuk menjaga kesehatan mental. Ya sih, kalau dari saya pribadi, kalau mungkin ketemu misalnya memang ada masalah atau bagaimana di kondisi di dalam itu kan. Iya betul. Lagi mumet, lagi bad mood atau gimana. Paling saya lakuin hobi aja, paling lari. Hobi sekarang kan lari. Iya betul. Banyak sih yang mengatakan tuh kalau kita menjalankan kesenangan tuh apa yang kita emang sukai, mungkin bisa menaikkan rasa mood ya. Iya betul Pak. Rasa kesenangan diri kita itu. Hormon endorfinnya meningkat Pak, betul. Meningkat. Jadi kalau kita sudah melakukan itu mungkin emosional kita jadi stabil lagi, jadi kesehatan mental kita juga bisa terjaga dari masalah-masalah atau problem-problem yang ada di pikiran gitu. Jadinya bisa lah menghilangkan karena hobi itu dah. Oke, betul Pak. Ya, mungkin di sini itu mungkin tantangan kita ya Pak ya. Jadi guru kan nggak semua siswa atau mungkin teman-teman kerja kita itu nggak semuanya memang suka bergerak. Kalau memang kebetulan Pak Juna mungkin caranya menghadapi stresnya atau stress release-nya itu dengan bergerak ya. Mungkin bisa ditularkan Pak biar teman-temannya atau anak-anaknya bisa mengikuti jejaknya Pak Juna supaya stresnya itu tidak ditumpuk-tumpuk terus, tetapi disalurkan ke hal yang positif ya. Iya. Betul Pak. Nah, saya lanjutkan ya Pak ya untuk yang ketiga. Kira-kira Bapak pernah nggak sih mendengar istilah pertolongan pertama pada luka psikologis Pak? Pernah sih, tapi belum tahu bagaimana. Oh iya. Mungkin Bapak taunya ini kali ya, P3K ya Pak ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Oh iya betul. Betul sih Pak, kalau saya pribadi, saya pernah dengar sedikit tentang luka psikologis. Ya, tentu luka psikologis itu nggak sama dengan luka fisik. Biasanya kita kan lihatnya kecelakaan itu kan fisiknya saja. Bisa saja kalau psikologis itu ada kaitannya dengan hal-hal yang pernah dialami kayak trauma, kayak misalnya trauma ditinggal mungkin atau trauma mengalami ada anggota keluarga yang meninggalkan kita. Mungkin itu juga bisa salah satu contoh dari luka psikologis. Tapi mungkin kita masih awam ya tentang bagaimana cara kita untuk mengelola atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan kita di luka psikologis. Oke, terima kasih Pak Juna. Untuk selanjutnya, kira-kira pernah nggak sih Pak Juna dengar istilah konseling atau basic counseling? Kira-kira apa sih maksudnya itu Pak? Pernah sih kalau konseling itu dengar. Iya. Kan dulu juga dapat bimbingan konseling. Oh iya. Pas waktu masuk. Ya waktu kuliah ya? Waktu kuliah, waktu SMA dapat. Tapi kalau untuk penanganannya kalau di dalam tuh belum. Oh iya, untuk konseling di dalam tuh. Kalau konseling yang biasa kayak murid bandel bagaimana ya kan masih gini. Kalau untuk
yang masalah mental, masalah gini itu belum. Oh iya, betul-betul. Ya masih relate ya sama kayak kita, relate, bagaimana kita menangani murid bandel. Iya Pak, memang kalau pandangan saya pribadi, mungkin kalau basic counseling itu sama kayak curhat sih Pak, kayaknya Pak. Kita tuh biasanya kita kan susah nih, memendam perasaan nih, siapa kita ajak ngobrol. Itu mungkin salah satu bentuk basic counseling yang paling basic mungkin adalah curhat Pak. Kayak apa namanya, kita ketemu sama teman nih di sekolah, aduh kemarin nih saya gini nih, saya ketemu ini nih, mungkin caranya itu berbeda dengan basic counseling yang profesional. Cuman sepertinya kita sudah menerapkan sih di kehidupan Pak. Kayak ngobrol-ngobrol sama teman, melihat pandangan teman, mungkin itu udah bagian dari basic counseling Pak, kalau menurut pandangan saya. Kalau itu sih, kalau pendekatan seperti itu mungkin sering ya sama murid atau sama teman, Iya, itu sering lah. Mungkin itu udah yang kayak konseling yang profesional tuh belum ngerti juga. Iya, ya nggak apa-apa Pak. Nanti kita pelajari saja sama-sama ya. Oke, kemudian, nah, nih pertanyaannya menarik nih Pak. Kira-kira menurut Bapak, ada nggak sih hubungan antara guru, orang tua, dan anak untuk menangani masalah mental siswa Pak? Kalau hubungan terkait dengan kesehatan mental anak itu sangat berpengaruh ya. Kalau tadi itu antara guru, antara orang tua, dan antara anak itu sangat berkaitan. Jadi salah satu aja gagal dalam menjaga kesehatan itu, maka ya tidak mau jalan. Iya betul ya, memang sih Pak. Karena tentu ya kalau kita jadi guru aja di sekolah, sama orang tua aja mungkin di rumah, kalau nggak dibarengin dengan gurunya, mungkin anak-anak juga pasti mengalami beberapa gangguan kesehatan mental. Ya walaupun gangguan itu masih berupa cuman stres, kayak stres nggak bisa ngerjain tugas, stres nggak diajak sama teman, mungkin itu juga termasuk gangguan kesehatan mental Pak. Kalau memang dia tidak parah banget sih, nggak apa-apa Pak. Kalau itu sampai mengganggu aktivitasnya, mungkin itu perlu kita tindak lebih lanjut seperti itu Pak ya. Betul. Nah selanjutnya Pak, pertanyaannya nih, seru nih Pak pertanyaannya. Saya ingin Bapak coba menceritakan pengalaman Bapak. Apakah pernah nggak sih Bapak ketemu sama siswa yang mengalami kesulitan emosional atau perilaku, misalnya dia sering tantrum lah saat pelajaran olahraga, atau misalnya kadang mau belajar, kadang mau bercanda, kadang-kadang dia pas pelajaran olahraga dia nggak mau olahraga. Pernah nggak sih Bapak mengalami hal itu? Terus kalau memang sudah pernah, coba dong ceritakan apa sih yang Bapak lakukan untuk menghadapi permasalahan kayak gitu. Kalau dibilang pernah, sering. Wah sering ya. Sering kalau di lapangan ketemu siswa seperti itu. Jadi ada bermacam-macam ya. Betul, banyak sih karakter mereka tuh. Ada yang emang rajin, ada yang emang pas mengajar tuh emang moodnya lagi gini. Kalau kelas kecil biasanya kelas 1, kelas 2 tuh masih agak gitu kan, masih dimaklumi lah. Iya betul. Karena masih mungkin masih anak-anak ya, kan, masih jiwanya masih anak-anak. Jadi kita sebagai guru kan harus mengerti dengan keadaan itu. Betul, mungkin Pak. Di kelas besar mungkin ada beberapa yang mungkin saat pelajaran nggak mau olahraga, mungkin dia punya alasan, entah dia alasannya sakit, entah kakinya sakit, entah gimana. Kita kan namanya juga guru kan bertanggung jawab atas anak-anak. Jadi kalau mungkin dari sekian pengalaman saya ceritakan ya, mungkin di kelas 1, pada di kelas 2 ada sih pengalamannya, mungkin kelas 2 ya, yang sekarang tuh lagi bandel, lagi nggak bisa dikontrol ya. Mungkin kalau satu orang yang kontrol nggak bisa, mungkin. Iya betul. Karena lagi hektiknya lagi naik dia. Memang sih wajar kalau di umur mereka itu aktif sekali karena lagi masa-masa powernya lagi ini. Iya betul Pak.
Jadi kalau menurut saya sih kita harus bisa menyesuaikan ya. Kalau mungkin ada siswa yang seperti itu bandel ataukah nggak mau dalam inilah, apa kamunya gini swing, ataukah dia marah-marah, ataukah dia lagi emosi gini di saat pelajaran. Jadi kita sebagai guru tuh harus bisa mengimbangi sebenarnya, mengimbangi bagaimana siswa tersebut. Nah, misalnya mereka agak bandel atau tantrum, sulit dibilangin, ya kita cari cara biar mereka mau, mereka dia aktif nih, dia nggak mau belajar, tapi dia senang gerak, gitu. Jadinya kita kalau di pelajaran kan ya geraknya yang ditambahin, atau kan diperbanyak dengan cara-cara kita mengajar. Betul. Saya lihat tuh Bapak sering buat permainan juga ya Pak ya. Kita lihat kayak naruh kon atau dibalik-balikin konnya. Mungkin itu juga salah satu cara yang mungkin bisa juga Bapak sering lakukan. Saya lihat di lapangan. Kemudian tadi Bapak bilang juga kita dulu yang mengontrol emosinya kita. Jangan sampai nanti anak-anak yang masih di luar, yang tantrum, kita ikut juga tantrum, Pak. Kan berat nanti ya masalahnya ya. Gurunya tantrum nih, Bu kepala sekolah, Pak gurunya tantrum, itu berat juga ya, Pak ya. Sudah, kita sama-sama harus bisa menjaga emosi kita. Betul, Pak. Dan pembelajaran itu bisa kondusif. Iya, betul. Lebih stabil ya, Pak ya. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian, lagi 2 pertanyaan saja nih, Pak. Ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar guru dalam mendukung kesehatan mental siswa nih, khususnya di SD 2 Gulingan? Kira-kira tantangannya Bapak sendiri itu gimana sih? Biar Bapak tuh paham sama kesehatan mentalnya anak-anak kah? Atau guru-guru kah? Ada nggak sih? Tantangannya? Iya. Untuk biar melatih kesehatan mental. Iya. Bagaimana sih Pak? Kira-kira tantangannya Bapak tuh apa sih? Kalau tantangannya kan mungkin dari segi pembelajaran. Iya, tentang materi kesehatan mental itu perlu sulit ya. Iya. Karena kita kan masih awam ya Pak ya, betul. Dengan hal itu artinya mungkin untuk kedepannya perbanyaklah mungkin pelatihan atau konseling, ataukah dengan gini kayak kemarin komel gitu sama guru-guru lain. Oh iya, betul. Mungkin di aktivitas di komel itu dapat kita tambahkan tentang pelatihan-pelatihan. Baik, terima kasih Pak, idenya sangat bagus sekali. Kemudian terakhir ya, kira-kira keterampilan apa saja sih yang perlu ditingkatkan agar kesehatan mental itu dapat efektif Pak di sekolah? Kira-kira keterampilan gurunya kayak misalnya perlu nggak sih guru tuh mempelajari kesehatan mental? Perlu nggak sih guru itu mempelajari konseling? Perlu nggak sih memahami fase remaja atau apa? Kira-kira keterampilan apa sih yang bisa kita tambahkan mungkin untuk menjaga kesehatan mental kita di SD 2 Gulingan? Buat guru nih? Bebas Pak, biasanya untuk guru. Biasanya kan guru untuk guru, boleh juga kita kaitannya dengan guru, untuk siswa juga bisa kita terapkan seperti itu Pak. Keterampilan mungkin pengetahuan mungkin ya Pak ya, pengetahuannya ya sering-sering gini lah. Untuk keterampilan guru-guru mungkin perlu ditambah apa, kalau ada meet atau apa gitu mungkin ya intinya seperti kegiatan komunitas belajar ya Pak ya. Betul. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Juna. Mungkin dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa kita di SD 2 Gulingan memerlukan bantuan atau pelajaran mengenai pemahaman mengenai kesehatan mental. Kemudian tadi juga ada beberapa kasus yang Bapak bilang di kelas 2, di kelas 1 perlu pendampingan. Kalau menurut saya memang itu kita memerlukan suatu skill yaitu basic counseling, bagaimana kita melakukan counseling dengan baik. Dan terakhir juga dari yang Bapak bilang dengan kaitan dengan orang-orang sekitar, tentu kita juga harus bisa merancang kegiatan tentang pertolongan pertama pada luka psikologis. Ya. Benar Pak? Benar. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Juna atas waktunya pada pagi hari ini. Ya. Akhir kata, mungkin kita akan
bicarakan tentang jargon kita, yaitu pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Dalam hitungan ketiga ya Pak ya. Pahami pikiranmu, Kuatkan jiwamu. Ya. Oke. Saya pandu ya Pak ya. 1, 2, 3. Kesehatan mental, pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Terima kasih Pak Junet. Halo Bapak Ibu guru hebat. Nah, kali ini saya sudah kedatangan juga nih guru yang ketiga. Hari ini 3 saya mengundang bintang tamu ya. Yang ketiga yaitu adalah Ibu Guru Devia, Bu Guru dari kelas 4 di SD nomor 2 Gulian. Silakan Bu Guru Devia perkenalkan dirinya. Halo, selamat siang. Saya Ibu Devia Mahaswari. Saya guru dari kelas 4 SD nomor 2 Gulingan. Waduh, keren sekali nih. Walaupun Bu gurunya sekarang sedang ada yang diisi, tapi juga bisa hebat ya, tetap bertugas dengan baik menjalankan tugas sebagai seorang guru dan juga seorang ibu plus pegawai pemerintah tentunya ya. Oke, Bu Guru Devia, sebelum kita mulai nih, saya ingin tahu sebenarnya, ini kan hari Senin ya, bagaimana nih perasaan Bu Guru Devia menjalani hari Senin pertama nih? Kemarin hari Minggu udah happy-happy mungkin sama keluarga di rumah, sekarang hari Senin sudah, balik lagi loh. Gimana nih perasaannya Ibu mungkin dulu ya? Sebelum kita ke kesehatan mental, kita tanya perasaan dulu. Pak Rai mau jawaban yang jujur apa yang munafik? Wih, ya ampun, saya tidak menerima jawaban munafik Ibu. Kita jujur-jujuran saja. Tentu tidak masalah ya. Kita tuh harus memahami perasaan kita, Bu Guru. Iya. Oke. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu cukup berat. Berat ya. Kalau hari Minggu kita harinya bersama keluarga. Betul. Memulai hari baru yaitu hari Senin. Sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 anak dan lagi mengandung cukup berat sekali. Berat. Tentunya juga ibu pekerja ya Bu ya. Ibu pekerja yang harus sekali tepat waktu. Iya, betul. Ya, sesuai dengan absen kita di pemerintahan. Betul. Jam 7 sudah mulai absen dan setengah 8 kita harus tutup absen lah istilahnya. Betul, kita sebagai ibu rumah tangga untuk di rumah menyiapkan anak-anak sekolah. Kebetulan anak saya masih kecil-kecil, menyiapkan anak-anak bekal seperti itu, mengantar anak-anak sekolah walaupun dibantu sama suami. Betul. Dan sebagai wanita karir yang mengabdi di pemerintahan cukup berat. Dan juga jarak saya dari sekolah dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh. Saya tinggalnya di Tabanan. Ya, kurang lebih 20 menit untuk menempuh ke sekolah. Terus perasaannya gimana nih? Aduh, sebenarnya berat tapi di happy-happyin aja ya? Berat tapi di happy-happyin aja. Sampai di sekolah kita tuh harus sudah siap. Walaupun mood kita tidak baik, mau nggak mau kalau berhadapan dengan murid kita harus senyum. Betul sekali. Seperti itu ya, walaupun mental kita iya, harus dihela nafas dulu. Baik, terima kasih Bu Devia. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan pertama nih Bu. Kira-kira menurut pandangan Ibu, perlu nggak sih kita tanamkan kesehatan mental dari SD? Walaupun kita tahu ya kalau kesehatan mental itu mungkin kaitannya sama orang-orang dewasa, tapi menurut Ibu penting nggak sih kalau siswa-siswa SD itu tahu dulu dong dengan kesehatan mental? Perlu sekali Pak Raya. Menurut saya kesehatan mental itu sangat perlu kita didik atau kita pupuk dari kecil ya, dari SD seperti itu. Kita juga sebagai seorang guru, bagaimana kita menjaga mental anak-anak tersebut ya. Seperti kita pada waktu dia mempunyai kesalahan, kita tidak boleh mengejudge anak itu seperti itu. Kita kasih tahu dengan cara pelan-pelan. Boleh kita memarahi, tapi setelah itu kita sayangi kembali. Seperti itu ya, biar mentalnya anak-anak itu tidak rusak. Seperti zaman sekarang itu kan sudah terlihat ya mental anak-anak sekarang seperti apa ya Pak Raya. Maka dari itu kita sebagai guru SD sebaiknya tahu bagaimana perasaan siswa tersebut agar mentalnya kita bisa jaga. Di rumah dia mungkin mempunyai masalah dalam keluarganya, terus di sekolah masih membawa istilahnya mangkel lah dari rumah. Nah, kita sebagai guru SD bagaimana caranya memupuk mentalnya anak-anak itu biar bagus, biar nanti ke depannya pada waktu dia remaja, memasuki masa remaja mulai dari kelas ya, kalau murid sekarang kelas 4 sudah mulai ya Pak Raya. Betul. Kita sama-sama kelas 3 ya.
Sama kelas nih. 4 sudah mulai ya. Kita Iya. juga sebagai guru ya seperti Pak Rai lah. Betul, betul. Sebagai guru laki-laki Betul. menjaga jarak kan Betul, seperti betul itu Pak sekali, Rai. Bu. Seperti itu kita harus menjaga mental anak-anak bagaimana biar dia itu tahu bagaimana arahnya, pergaulannya seperti apa, Betul, betul, Bu. kita menghadapi masalah itu seperti apa nantinya. Ya, justru kita sebagai guru SD memupuk mentalnya anak-anak tuh biar bisa nanti dia menghadapi masa remaja. Waduh, jawabannya keren sekali loh, Bapak Ibu guru. Betul sekali ya. Sama sih Bu, pandangan saya juga sama. Kalau anak SD walaupun mereka belum tahu secara umum tentang kesehatan mental, tapi dia itu harus tahu dulu dong perasaannya gimana. Apakah sekarang, oh saya sedih loh, oh saya seneng loh. Minimal dia sudah tahu dengan perasaannya dia sendiri. Tidak tiba-tiba diam aja. Diamnya kenapa nggak tahu. Mungkin itu yang bisa kita latih secara pelan-pelan ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin tentang pendapat Ibu. Kira-kira apa sih pendapat Ibu atau apa yang Ibu ketahui tentang kesehatan mental? Nah, kesehatan mental, kalau menurut saya ya, kita ketahui dulu mental kita bagaimana ya Pak Raya. Betul. Nah, setiap hari itu mental kita tuh tidak sama ya, emosi Iya, kita tidak sama Pak betul, Bu. Raya. Iya. Kalau kita punya masalah di rumah, Mm-mm. mungkin sedikit dibawa ke sekolah. Iya, betul. Seperti itu kita bisa curhat betul, kan Bu. Pak Rai, sama saya sering juga curhat sama Pak Rai. Betul, Pak Rai betul, Bu. begini. Ya, mentalnya mungkin lagi terganggu. Terganggu, betul, Seperti betul, itu Bu. Pak Rai ya. Betul. Pernah juga Pak Rai memberikan saya saran, enggak apa-apa Bu Devia seperti ini. Asalkan mental Ibu Devia itu tidak dalam artian tidak terus seperti itu. Iya, betul, Bu. Betul Ya, sekali ya, itu ya karena Pak Raya. betul, karena mental naik dan turun itu Turunnya. memang tidak bisa kita Iya. kontrol, Bu. Memang itu bawaan manusia itu loh. Iya. Kita tuh cuma bisa memahami, oh saya hari ini senang, oh saya hari ini sedih, karena apa. Cuman bagaimana kita mengontrolnya itu, ya Bu. Ya, betul. Terima kasih Bu, jawabannya mantap sekali nih. Oke, selanjutnya yang ketiga nih. Kira-kira Ibu pernah nggak sih dengar istilah pertolongan pertama pada luka psikologis? Atau P3LP. Apa itu Pak Raya? Nah, itu tuh, oh berarti Ibu Guru belum pernah dengar ya? Pernah. Iya. Kalau P3K pernah dengar nggak Bu? Pernah Pak Raya. Iya. Sering kita kan juga ada P3K Iya, di sekolah. betul. Kalau sama sih sebenarnya Bu, kalau P3K dengan P3LP itu sebenarnya sama saja. Cuman bedanya di fisik dan di kesehatan rohaninya atau kesehatan mentalnya. Kalau P3K itu pada kecelakaan, biasanya kan kena di fisiknya, luka atau apa. Kalau di LP itu luka psikologis. Kita nggak bisa loh Bu menilai orang itu apakah anak ini loh luka psikologisnya. Kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Kita cuma bisa memperhatikan saja mana sih kira-kira anak ini kok murung terus, anak ini kok seneng terus, apa sih yang terjadi dalam dirinya. Mungkin kita bisa menggali info-info itu dulu Bu sebelum kita memberikan pertolongan pada luka psikologisnya. Mungkin seperti itu Bu. Apakah Ibu pernah mungkin melihat ada siswa kira-kira yang happy terus tiba-tiba nanti dia moodnya tiba-tiba diam terus atau gimana? Pernah nggak sih Bu? Kebetulan dulu waktu saya masih ngajar di kelas 2, Pak Rai, saya punya siswa itu kebetulan non Hindu. Iya. Anak tersebut ngekos di sini. Setiap harinya itu luka fisik yang saya lihat. Waduh. Ya, luka fisik, habis itu dia cenderung tidak percaya diri, diam. Saya mencoba untuk mendekati. Ada apa Nak? Saya selalu mendekati seperti itu. Pada akhirnya dia mau terbuka karena dalam keluarganya itu dia broken home. Oh iya Bu. Dia mempunyai ibu tiri. Oh iya. Ya, dia punya ibu tiri yang sering melukai fisik. Si anak ya berarti ya. Saya mencoba menggali dan berinisiatif untuk mendatangi ayahnya. Karena anak tersebut bilang dia ayahnya itu tidak tahu bahwa dia itu sering dipukul, dipukul, dimarahi. Pada akhirnya saya dengan ibu kepala sekolah mendatangi bapaknya. Dan menceritakan semuanya. Betul. Setelah itu saya juga khususnya ibu kepala sekolah ya yang lebih gini mempunyai kewenangan Bu ya. Mempunyai kewenangan untuk mencarikan psikolog dari dinas. Psikolog dari dinas psikolog ya. Setelah itu digali oleh psikolog, ternyata memang benar anak tersebut mengalami
luka-luka gara-gara ya, orang tua. mentalnya Ya. sudah terganggu. Oh, iya, Seperti sekarang anak tersebut sudah kelas 5 SD. Ternyata hal seperti itu masih terjadi, namun sudah berkurang. Sudah berkurang. Ya, berarti itu juga sudah nyambung dengan pengalamannya Ibu ya, dengan bagaimana kita menangani orang-orang yang mengalami luka psikologis. Berarti emang Ibu sudah punya dasar mungkin sebagai seorang yang bisa membantu orang lain dalam apabila ada mengalami luka psikologis ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya, kemudian, nah satu lagi nih Bu, kira-kira Ibu pernah nggak sih dengar istilah basic counseling? Atau mungkin apa sih yang Ibu ketahui tentang basic counseling? Pernah nggak dengar? Nggak pernah saya dengar. Kalau counseling aja mungkin Bu? Iya, counseling itu kan bimbingan ya. Bimbingan untuk anak-anak bermasalah seperti itu ya Pak Raya. Betul. Ya, kalau basic counseling itu lebih ke seperti ini Bu. Kayak misalnya kalau saya pribadi mungkin ngelihatnya basic counseling yang sederhana, yang paling sederhana dan sering kita lakukan mungkin itu adalah curhat Bu. Sama dengan kita ada sesuatu hal yang kita rasakan tetapi kita tidak bisa ungkapkan dengan orang yang kita ajak masalah, mungkin sama orang tua di rumah atau dengan teman-teman yang mungkin sedang kita ajak bermasalah, mungkin kita bisa curhat dengan orang lain. Mungkin itu adalah salah satu bentuk dari basic counseling kalau menurutnya saya pribadi sih Bu. Mungkin itu pernah dilakukan atau sering banget kita lakukan di kehidupan kita ya. Cuman bedanya kalau basic counseling itu mungkin kita ada step-step khusus atau langkah-langkah khususnya bagaimana sih cara yang tepat untuk kita memberikan konseling atau pelayanan kepada orang yang memiliki permasalahan. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut pendapat Ibu, kira-kira ada nggak sih hubungan antara orang tua, hubungan dengan orang tua, anak, guru terhadap kesehatan mental dari seorang anak tersebut? Menurut saya sangat-sangat berkaitan ya Bu ya? Berkaitan sekali. Kita tuh harus sebagai guru tuh harus berkolaborasi juga ya Pak Raya dengan orang tua. Kita di sekolah tuh tidak hanya kita saja yang bisa mengatur bagaimana anak tersebut. Karena lebih banyak waktu anak-anak tersebut kan di rumah. Di rumah Bu. Ya kita hanya kurang lebih dari jam 7:30 lah sampai jam 1. Berapa jam sih Pak Raya? Dibandingkan dengan orang tuanya orang tua di yang rumah. full time, betul. Kita tuh dalam artian saya aja biasanya kalau anak-anak itu terlihat murung dan dalam artian pembelajarannya dia itu menurun, jelas kita akan berkomunikasi dengan orang tua. Guru dan orang tua juga ya Bu ya. Orang tuanya juga berkomunikasi dengan kita bagaimana caranya supaya anak tersebut itu mentalnya bagus kembali. Betul. Kalau mental anak itu bagus, otomatis pendidikannya juga akan bagus. Betul. Gitu, sangat berkaitan ya, ketiga-tiganya ya Bu ya. Kita tidak bisa, Bu, saya menyerahkan anak saya di sekolah. Kita tidak bisa seperti itu Pak Rai. Betul. Kita memukul anak orang juga tidak boleh kan Pak Rai. Pada akhirnya kita mengembalikan kembali kepada orang tuanya. Memang harus ada berkaitan. Iya, sangat berkaitan sekali Pak Rai. Baik, terima kasih Bu. Nah tadi ceritakan sudah. Kemudian ada dua pertanyaan lagi nih Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih tantangan terbesar Ibu Guru dalam mendukung kesehatan mental di sekolah? Bisa aja kaitannya dengan siswa atau dengan guru-guru di sekolah. Kira-kira tantangannya Ibu tuh apa sih dalam menjaga atau menjaga atau berkaitan dengan kesehatan mentalnya di sekolah? Menurut saya pada waktu di kelas Pak Rai. Bebas Bu, boleh dengan hubungan Ibu dengan rekan guru, boleh dengan siswa. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya Ibu dalam kalau menjaga saya itu? Sekarang di kelas 4 ini tantangan terbesar saya, anak-anak sudah mengalami fase yang namanya ketertarikan dengan lawan jenis ya Pak Raya. Betul Bu. Ketertarikan dengan lawan jenis otomatis minat dia belajar itu semakin turun. Saya lihat Pak Rai. Betul. Karena di kelas itu sering menceritakan, kalau saya ajak dia bercerita, pasti dia mengaitkannya dengan lawan jenis seperti itu Pak Rai. Ya agak susah ya Pak Rai ya. Betul. Kalau udah pada zamannya saya tertarik dengan lawan jenis itu palingan kelas 6 ya Pak Rai. Kalau sekarang sudah kelas 4 itu mudah-mudahan sudah ada ketertarikan mental ya. Anak-anak itu saya rasa sudah agak
Iya, mungkin apalagi dengan IT iya, seperti dengan sekarang ya. pengaruh-pengaruh dari Iya, digital ya, Bu, ya. iya seperti itu. Betul betul betul. Berarti tentang siswa saja permasalahannya Ibu mungkin Iya, iya cara benar. menghadapi Iya, siswanya atau bagaimana kondisi mental siswa, kenapa sih kok bisa dia, apa namanya, kok bisa dia kecil-kecil sudah iya berkaitan dengan lawan kecil-kecil jenis. ya. Betul Saya betul. juga mendekati siswa, Mhm. eee, "Nak, apakah sudah maaf Iya datang bulan?" iya. Seperti itu. Saya melihat kebanyakan siswa kelas 4 sudah. Oh, iya iya, Bu. Iya, jadinya kan berpengaruh dengan mental. Beda kita mengajar itu anak-anak yang masih Anak-anak anak-anak dengan dengan anak-anak yang sudah iya, memasuki remaja awal memasuki mungkin ya, ya, Bu, ya? memang Betul agak betul. ya Iya. seperti Iya, Bu, itulah. saya mengalami soalnya kebetulan saya juga guru kelas 6, Iya, jadinya ya relate lah apa iya, cerita Ibu yang Ibu ceritakan mood itu relate swing dengan ya saya. Pak Raya Betul kalau betul. iya. Kadang-kadang, anak-anaknya yang mood swing, gurunya juga ikut Iya, mood swing. kita ikutan juga Pak Betul, Rai, karena benar. kita sangat terpengaruh juga Iya, dengan emosi apalagi anak. saya sedang hamil seperti ini Betul Pak betul. Raya, Mhm. hormon saya juga kurang stabil, jelas Iya mental saya juga akan iya, terganggu, betul lebih betul. sensitif lah Pak Betul Raya, betul betul, Bu. Ya lebih betul. sensitif. Kalau sarannya saya sih memang itu, Bu. Yang pertama itu sebelum kita menolong orang, kita harus menjaga Ya, menjaga diri diri kita sendiri ya, dulu mental ya. kita ya Pak Raya. Betul betul. Kita tuh harus sadar dulu, Bu. Oh, kita ini bisa loh membantu orang, tetapi dengan kondisi kita juga harus sadar diri dulu. Iya, Oh, benar. ternyata mental saya sudah aman. Bisa nih saya membantu anak-anak seperti itu ya, Bu ya. Iya, Sama sih pengalaman saya juga di kelas 6, sangat banyak sekali anak-anak yang mengalami apa namanya cinta-cintaan lah, iya, cinta-cinta anak itulah Pak SD Raya. lah intinya ya. Ya, bagaimana kita mengelola diri kita dulu Ya, kita harus kan. masuk juga Pak Betul, Raya, jadi sama dirinya ABG anak-anak. ya. Betul, makanya ABG terus nih Iya, kita. ABG terus. Iya iya, betul betul. Nah, terakhir nih Bu, Ya. kira-kira keterampilan apa saja sih yang kita perlukan atau kita perlu tingkatkan di SD 2 Gulingan untuk mendukung kesehatan mental anak-anak serta rekan-rekan guru kita di sini? Apa dong Pak Raya? Nah, mungkin dari ceritanya Bu Devia tadi, ada tuh sedikit-sedikit kayak, apa sih pentingnya kesehatan mental mungkin? Apa sih kira-kira menurutnya Ibu, kayak perlu nggak sih kita mengadakan pelatihan terkait kesehatan mental? Atau mungkin kita memerlukan bantuan psikolog atau apa? Boleh Ibu paparkan Keterampilan kira-kira? seperti itu. Ya, Mhm, saya rasa Pak Raya, iya, memang kita keterbatasan keuangan memang kita di sini lumayan Pak betul Raya. betul betul. Nah, mungkin menurut saya kalau Mhm, kita sering mengundang psikolog itu kan kayaknya agak ya memang iya sih untuk seminggu ini kita iya, mengundang psikolog betul ya untuk betul. anak-anak Mhm, kelas 1 ya. iya, Karena kelas 1 itu kan peralihan dari TK ke SD. SD betul. Belum istilahnya masih Masih labil lah iya, ya. betul betul. Nah, kita sebagai guru itu palingan kita ya seperti sekarang kita diberikan Kesempatan ruang untuk ya, berbicara ya, iya, we speak we know, iya, betul sekali. betul. Mhm, Kita bisa mengajak anak-anak itu menonton menonton, seperti betul. itu ya Pak Raya untuk menjaga kesehatan Kesehatan mental mentalnya. anak-anak juga. Terus kita juga keterampilan kita seperti apa. Jangan terus anak-anak diberikan pelajaran-pelajaran Mhm, seperti itu Pak Raya. betul. Sekali-sekali kita ajak juga belajar di luar Iya, seperti itu Pak Raya. Terus memupuk rasa percaya diri betul betul. anak-anak seperti itu. Ya banyak hal lah yang Yang perlu perlu kita tingkatkan diperhatikan. lagi ya Betul sebenarnya betul Pak betul. Renge. Betul ya, mungkin dari apa yang Bu Devia bilang, Iya, mungkin dapat saya simpulkan, kita mungkin di SD 2 Gulingan ini memerlukan satu, yaitu bantuan atau perhatian khusus terhadap kesehatan mental. iya. Karena mungkin di sini masih banyak antara guru-guru atau siswa-siswa yang masih belum paham dengan kesehatan Iya, betul mentalnya, betul Pak literasi Rai. kesehatan Termasuk saya mental. juga ya Pak Raya. Betul. Memang kita memang perlu ilmu itu ya Bu ya. Iya, Pertama berarti kesehatan mental, pengetahuan tentang kesehatan mental. Yang kedua, tadi saya dengar ada beberapa kasus-kasus siswa juga iya, mungkin ada yang mengalami luka psikologis. iya. Di sana mungkin kita memerlukan pertolongan pertama pada luka psikologis. Perlu kita dalami mungkin dari pengetahuannya kah atau keterampilannya kah. Kemudian yang ketiga tadi saya dengar juga ada konselingnya karena banyak guru-guru juga selain Bu Guru Devia ada Bu Vina sama Pak Juna tadi juga masih juga sedikit bingung sama konseling. Iya, Mungkin di betul. sana kita perlu tingkatkan perhatian kita di basic counseling. Iya, Ya. Baik, terima kasih Bu iya. Devia atas waktunya. Terima Mohon maaf kasih kembali sekali. Pak Raya. Iya, mohon maaf sekali mengganggu waktu Bu Guru yang Tidak, berharga. nggih. Mungkin akhir kata kita akan tutup dengan jargon kita ya. Mungkin saat saya bilang kesehatan mental, kita akan bilang pahami pikiranmu, kuatkan jiwamu. Seperti itu ya, Bu. Ya. Oke. Saya pandu ya, Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Kesehatan mental, pahami Pahami pikiranmu, pikiranmu, kuatkan kuatkan. jiwamu. Terima kasih Bu Guru Devia. Oke, terima kasih.